Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fika Disiraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Rasulullah, yang mana video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan tengah semester 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan di video kali ini saya akan memperjelas mengenai Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasulnya. Kemudian teori yang kedua adalah wahyu pertama dan peristiwa Isra Mi'raj. Yang terakhir adalah berita duka kematian Rasulullah. Masuk ke materi yang pertama, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi, Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan penuh kegembiraan, Abdul Muthalib kakeknya menggendong bayi itu dan dibawanya ke depan Ka'bah. Kemudian, setelah kakeknya Abdul Muthalib pulang dari Ka'bah, bayi itu dinamakan sebagai Muhammad. Kemudian Muhammad disusukan kepada Halimah binti Abi Duaib. Pada hari ke-8 setelah kelahirannya, Muhammad diserahkan kepada Sa'ad yang bernama Halimah binti Duaib untuk disusukan. Muhammad tinggal pada keluarga Sa'ad atau Halimah sampai Muhammad berusia 5 tahun. Ia belajar menggunakan bahasa Arab yang murni serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri pada jiwanya dan pribadinya. Siti Aminah dan Abdul Muthalib meninggal dunia. Pada saat Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah di Madinah. Dan setelah 1 bulan Aminah di Madinah, ia berpulang bersama rombongannya. Namun, di tengah perjalanannya tepatnya di Abwa, ibunya Aminah menderita sakit dan kemudian meninggal dunia. Kemudian, oleh Muhammad dikuburnya di tempat itu. Kesedihannya Muhammad berlanjut dan pilu hati Muhammad, tidak mempunyai seorang ayah maupun ibu. Kemudian Muhammad pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan tak lama kakeknya menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia beliau. Kemudian Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, dan pada saat Muhammad sedang berduka, Abdul Thalib mengajak Muhammad untuk tinggal bersamanya. Abdul Thalib sangat menyayanginya. Hal itu disebabkan karena Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati. Dalam usia 12 tahun, Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya, bala domba, atau bahkan sesekali diajak pamannya berniaga. Dan ketika Muhammad berniaga di Basrah setelah Syam, Muhammad bertemu dengan Rohib, pendeta Bahiro. Rohib itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Muhammad berniaga. Pada usia 25 tahun, Muhammad mendagangkan barang dagangan Khadijah ditemani oleh Maisarah, yaitu budak Khadijah, dengan mengambil jalan di padang pasir. Hafilah itu pun berangkat menuju Syam. Mereka melalui Wadil Qura, Madian, dan Diyar Tomud, serta tempat yang dulu pernah dilalui oleh Muhammad dengan pamannya Abu Thalib. Mampu mendagangkan barang Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain sebelumnya. Muhammad menikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah melihat kecerdasan dan ketinggian budi pekerti Muhammad, akhirnya Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun jatuh hati dan akhirnya menikah dengan Muhammad, yang saat itu Muhammad baru berusia 25 tahun, dan menjadi suami istri yang harmonis dengan dihiasi nuansa sakinah, mawadah, dan warohmah. Sampai mengarungi rumah tangga, Muhammad pun senantiasa memikirkan rusaknya moral ketika kaum Quraisy yang penuh dengan kejahiliahannya, sehingga beliau mencari solusi bagaimana caranya memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy tersebut.
telah tiba di saat Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Ketika saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Dia pergi ke Gua Hira untuk berhalwat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika itu, sedang dalam Gua Hira, datanglah seorang malaikat seraya berkata padanya, "Bacalah." Dan dengan terkejut Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Muhammad merasa malaikat itu mencekakkan, kemudian dilepaskan lagi. Malaikat itu berkata lagi, "Bacalah." Masih dalam ketakutan, Muhammad dicekik lagi. Dan Muhammad pun menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Malaikat menjawab, "Dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia yang belum diketahuinya." Kemudian beliau mengucapkan bacaan itu. Malaikat itu pun pergi setelah kata-kata itu terpatri dalam hati Nabi Muhammad. Pada saat itu merasakan ketakutan, dan Muhammad dalam hatinya seraya berkata, gerangan apakah yang dilihatnya tadi? Muhammad diutus menjadi seorang rasul, sehingga ia mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dua dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sering disebut juga sirayut dakwah, dan yang keduanya dakwah secara terang-terangan atau bisa disebut dengan sebutan jahriyadut dakwah. Awalun. As-sabiqun al-awalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, dan secara keseluruhan ada 39 orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, yaitu seorang mantan budak Rasulullah SAW, dan anak angkatnya, Abu Bakar bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita masuk ke dalam peristiwa Isra, Mi'raj, dan Sumpah Aqobah. Menjelang akhir periode Mekah pada tahun 621, ia mengalami peristiwa yang sangat penting dalam pengalamannya di keagamaan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tak lama setelah itu, Pertiwi itu sejumlah orang Madinah usul-usulan datang ke Makkah untuk menemui Muhammad karena mereka pernah mendengar akan adanya seorang nabi yang terjadi sumpah Aqobah pertama dan sumpah Aqobah kedua. Dalam sumpah yang kedua ini, 622 sejumlah orang Madinah bersumpah membela Muhammad dan Islam. Oleh karena itu, orang Madinah disebut sebagai kaum Ansor atau kaum pembela. Dan adapun reaksi-reaksi masyarakat terhadap masuknya Islam. Pada awal Nabi Muhammad SAW berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal agama, perilaku masyarakat Mekah senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Tidak ada yang mengenal dengan zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Namun, Rasul tetap sabar dan tawakal dalam berdakwah, walaupun selalu dihina, diejek, dan dilempar batu. Hal ini dikarenakan dalam berdakwah, beliau dianggap membawa ajaran yang baru, ajaran agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad kepada penduduk tersebut. Ada yang langsung diterima, ada pula yang langsung menolak. Dengan kesabarannya dan ajakan dakwah Nabi Muhammad, makin berkembang dan banyak yang mengikuti ajaran agama Islam. Setelah diperjuangkan oleh Rasulullah selama 13 tahun di Mekah, Islam menjadi agama pilihan orang-orang Jazirah Arab. Dan sampailah pada saat Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 630 Masehi adalah momen di mana Nabi Muhammad mengembuskan napas terakhirnya. Wafatnya Rasulullah merupakan pukulan yang amat berat bagi para sahabat dan umat Islam. Ibnu Rajab menjelaskan, saat Rasulullah wafat, kaum muslimin terguncang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri, ada juga yang terduduk hingga tidak mampu berdiri. Ada pula yang tidak bisa berkata-kata, dan ada juga yang mengingkari kematian beliau. Berikut adalah kisah Nabi Muhammad saat ajal menjemputnya. Rasulullah sakit parah. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad mengalami sakit kepala dan demam tinggi. Ketika ajal Rasulullah sudah dekat, beliau mengumpulkan para sahabat di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Dengan berlinang air mata, Nabi Muhammad berwasiat agar bertakwa kepada Allah.
Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, ajalku telah mampir dan aku pindah ke hadiran Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ula. Setelah itu, sakit Rasulullah makin bertambah parah, sehingga menjelang wafatnya Rasulullah memerintah Abu Bakar lewat Bilal bin Rabah agar menjadi imam sholat, mengingat beliau sedang dalam keadaan sakit. Ketika diberitahu Bilal, Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah yang kosong karena tidak kuasa menahan rasa sedihnya. Abu Bakar menjepit dan sempat pingsan. Rasulullah akhirnya tetap pergi ke masjid. Abu Bakar yang tengah menjadi imam memberikan tempat kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah mendorong Abu Bakar untuk terus menjadi imam. Beliau sholat sambil duduk di tengah kanan Abu Bakar. Setelah selesai, Rasulullah bersabda, Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia. Dan ketika malaikat maut izin mencabut nyawa Rasulullah, ketika Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa dideritanya, beliau memerintahkan Aisyah untuk mendekat kepadanya. Malaikat Jibril kemudian menemui Rasulullah dan berkata, Malaikat maut ada di pintu, meminta izin menemuimu, dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelummu. Rasulullah mengizinkan malaikat masuk. Dengan lembut, malaikat maut berkata, Saya datang untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa Nabi Muhammad sesuai izinnya. Ketika roh Rasulullah sampai di perut, Rasulullah berkata, Wahai Jibril, pedihnya mendengar ucapan Rasulullah. Jibril memalingkan wajahnya. Rasulullah bertanya, Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut? Wafat di pangkuan Aisyah saat malaikat maut mencabut nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata di pangkuan Aisyah, Rasulullah berdoa, Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Kalimat tersebut diucapkan Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Dan kemudian sambil tersandar di antara dada dan leher Aisyah, Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Baik teman-teman, cukup itu yang dapat saya presentasikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.